Assalamualaikum. Dalam hening yang merayap pelan, izinkan suara ini mengetuk pintu batinmu. Bukan untuk menggurui, bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk mengajakmu masuk ke ruang sunyi tempat hatimu dapat bernafas tanpa beban. Di balik hiruk pikuk dunia yang mengejar perhatianmu, ada sesuatu yang selama ini memanggil. Lembut namun tak pernah berhenti memanggil. Ia menuntunmu untuk kembali mengenali dirimu yang paling asli, dirimu sebelum takut, sebelum lelah, sebelum terluka oleh cerita hidup yang tidak pernah kau minta. Dalam hening inilah perjalanan itu dimulai, perjalanan menuju Allah tanpa harus melangkah jauh. Dengarkan dengan hati yang tenang, rasakan dengan jiwa yang terbuka. Karena mungkin malam ini Allah ingin membisikkan sesuatu yang sejak lama ingin Ia sampaikan kepadamu. Bab 1. Panggilan sunyi dari dalam diri. Di dalam diri setiap manusia, ada sebuah getaran halus yang tidak pernah benar-benar padam sejak ia ditiupkan ruh oleh Allah. Getaran itu hadir sebagai kegelisahan yang tak mampu dijelaskan, seolah ada sesuatu yang hilang meskipun hidup tampak lengkap dari luar. Saat malam datang dan hiruk pikuk mereda, bisikan itu menjadi semakin jelas, seperti panggilan lembut yang mengetuk pintu kesadaran. Kembalilah. Ada rumah batin yang telah lama menunggu hadirmu. Sebagian orang merasakan panggilan ini sebagai kekosongan, sebagian lagi sebagai rasa ingin tahu yang tiba-tiba tumbuh tanpa sebab. Apapun bentuknya, itu adalah cara Allah menarik hambanya kembali menuju pusat keberadaan yang terlupakan. Panggilan sunyi ini adalah awal dari perjalanan makrifat, perjalanan yang tidak dimulai dengan langkah kaki, tetapi dengan kejernihan hati. Banyak orang mengira mereka mencari Allah di luar diri, di tempat sakral, di momen tertentu, dalam petunjuk gaib. Padahal jalan terdekat selalu berada di dalam kesadaran itu sendiri. Saat hati mulai bertanya tentang makna hidup, tentang hakikat keberadaan, atau tentang siapa yang sesungguhnya menggerakkan setiap tarikan napas, saat itulah tabir pertama mulai retak. Retakan ini bukan suatu musibah batin, melainkan celah yang memungkinkan cahaya untuk masuk. Cahaya inilah yang mendorong seseorang untuk menoleh ke dalam, memeriksa dirinya, dan menemukan bahwa dirinya selama ini hidup di permukaan tanpa pernah menyentuh kedalaman yang sesungguhnya. Dalam perjalanan menuju makrifat, manusia mulai menyadari bahwa dirinya bukan hanya tubuh dan pikiran. Ada ruang batin yang jauh lebih luas daripada apapun yang pernah ia pahami dengan logika. Ruang itu adalah tempat rahasia, tempat di mana Allah meniupkan unsur ilahi ke dalam diri manusia. Ketika seseorang mulai menyelami ruang tersebut, ia menemukan bahwa yang selama ini menuntun langkahnya bukan sekadar kehendak pribadi, tetapi kehendak Allah yang bekerja melalui setiap pengalaman, rasa, dan ujian. Kesadaran ini mengubah cara seseorang memandang hidup. Dari sekadar serangkaian peristiwa, acak menjadi rangkaian tanda yang menuntun kembali kepadanya. Namun tidak semua orang berani melangkah lebih jauh. Ada yang ragu, ada yang takut, dan ada pula yang kembali sibuk dengan dunia hingga panggilan itu meredup. Padahal panggilan ini adalah anugerah yang tidak datang kepada semua orang, dan tidak selalu datang dua kali. Ia hadir saat hati sedang lapang, saat Allah sedang membuka tirai, saat seseorang cukup peka untuk mendengar apa yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan pikiran. Mereka yang berani merespons panggilan ini akan mulai merasakan perubahan perlahan dalam dirinya. Pikirannya lebih tenang, pandangannya lebih jernih, dan hatinya lebih lembut terhadap kehidupan. Ini bukan karena hidupnya menjadi mudah, tetapi karena ia mulai melihat segala sesuatu dengan mata batin, bukan sekadar mata lahir. Akhirnya ketika seseorang menerima panggilan sunyi ini, ia mulai melangkah ke dalam wilayah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah disentuh cahayanya. Ia mulai menyadari bahwa Allah tidak pernah menunggu di tempat jauh. Dia selalu berada dalam kesadaran yang paling dekat, lebih dekat daripada urat leher manusia sendiri. Yang jauh selama ini hanyalah hati yang tertutup oleh suara dunia. Dan begitu tirai itu tersingkap, seseorang akan merasakan kedekatan yang menenangkan, seolah ia baru saja menemukan rumah yang selama ini hilang. Inilah permulaan jalan makrifat, perjalanan pulang menuju diri, agar akhirnya sampai kepada Allah.
Bab 2, cahaya yang menyentuh kesadaran. Ada saat dalam perjalanan batin ketika hati tiba-tiba merasakan cahaya lembut yang datang entah dari mana. Cahaya ini bukan kilau yang terlihat oleh mata, bukan sinar yang menembus ruang, tetapi kehadiran halus yang menyentuh kesadaran dari dalam. Ia datang tanpa suara, tanpa bentuk, namun kehadirannya membuat seseorang ingin terdiam lebih lama, seolah seluruh jiwanya sedang dipanggil menuju sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Cahaya seperti ini hanya muncul ketika hati mulai jujur kepada dirinya sendiri, ketika seseorang berhenti bersembunyi di balik topeng kehidupan dan mengakui bahwa ada ruang kosong dalam dirinya yang tidak dapat dipenuhi oleh dunia. Pada saat itulah Allah menurunkan cahaya pertamanya, cahaya pemahaman. Ketika cahaya ini menyentuh kesadaran, ia tidak serta-merta mengubah hidup seseorang, tetapi ia mengubah cara pandang yang paling dalam. Sesuatu yang dulu tampak biasa kini terasa bermakna. Hal yang dulu diabaikan tiba-tiba menjadi pesan. Hati mulai membaca tanda-tanda yang selama ini tersebar di seluruh kehidupan, seolah seluruh alam sedang berbisik. Lihat lebih dekat, dengarkan lebih dalam. Aku selalu bersamamu. Cahaya ini membuat seseorang memahami hal-hal yang sebelumnya hanya ia ketahui sebagai teori. Bahwa hidup bukan kebetulan, bahwa setiap pertemuan membawa hikmah, dan bahwa Allah sedang mengajar tanpa kata-kata melalui setiap situasi yang ia alami. Pemahaman seperti ini tidak mungkin lahir dari logika semata. Ia lahir dari cahaya yang menembus batin. Namun cahaya ini tidak datang kepada hati yang keras atau pikiran yang penuh kesombongan. Ia hanya turun kepada hati yang mulai lembut dan pasrah. Ketika seseorang melepaskan rasa memiliki yang berlebihan, ketika ia mulai berserah kepada ketetapan Allah, ketika ia mengakui bahwa dirinya bukan pusat dari segala hal, pada saat itu cahaya menemukan jalannya. Ia turun dengan lembut, menyusup ke celah-celah kesadaran, membuka pintu kecil yang selama ini tertutup rapat. Dari situlah tumbuh ketenangan yang berbeda, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi muncul dari keyakinan bahwa Allah sedang mengurus setiap detil hidup seseorang dengan penuh cinta. Inilah ketenangan yang menjadi pondasi makrifat. Cahaya yang datang ini juga membawa perubahan pada cara seseorang menilai dirinya. Ia mulai melihat kelemahan bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Ia mulai memandang musibah bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai sarana pembersihan batin. Ia mulai memahami bahwa setiap rasa sakit membawa hikmah yang lebih besar, meskipun belum tampak pada saat itu. Dengan cahaya pemahaman ini, seseorang berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi pada diriku?" Dan mulai berkata, "Apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini?" Sudut pandang ini mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Yang dulu terasa berat kini terasa lebih ringan, karena ia melihat seluruh peristiwa dengan cahaya, bukan dengan gelapnya keluhan. Ketika cahaya itu semakin kuat, seseorang mulai menyadari bahwa dirinya tidak pernah berjalan sendirian. Setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap keraguan yang ia rasakan adalah bagian dari tarikan lembut Allah agar ia semakin dekat. Cahaya itu menunjukkan bahwa hati tidak butuh banyak jalan untuk sampai kepada Tuhan. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk membuka diri. Dan ketika seseorang benar-benar membuka dirinya, ia akan melihat bahwa Allah tidak pernah jauh. Cahayanya selalu hadir, hanya saja tertutup oleh kabut kesibukan, ambisi dan suara dunia yang menenggelamkan keheningan batin. Saat cahaya akhirnya menembus kabut itu, seseorang merasakan kedekatan yang begitu dalam, kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa, hanya bisa dihayati oleh jiwa yang telah disentuh olehnya. Bab 3. Menyelam melewati bayangan ego. Ego adalah tirai paling halus namun paling kuat yang memisahkan manusia dari ketenangan sejatinya. Ia hadir sebagai bisikan yang mengatakan bahwa segala sesuatu harus berada dalam kendali diri, bahwa keberhasilan adalah hasil kerja keras semata, dan bahwa hidup adalah arena untuk membuktikan siapa diri kita di mata manusia. Tetapi dalam perjalanan makrifat, manusia mulai menyadari bahwa suara ego hanyalah gema kosong yang selama ini menutupi suara hatinya. Saat seseorang berani melihat ke dalam dirinya tanpa topeng, ia mulai merasakan bahwa semua kegelisahan, ambisi,
dan rasa ingin diakui bukan muncul dari hati, tetapi dari bayangan diri yang rapuh. Ego adalah bayangan, dan bayangan tidak pernah punya cahaya. Ketika seseorang memulai perjalanan menyelami batin, ia akan menemukan bahwa ego selalu berusaha mempertahankan dirinya. Ia membisikkan rasa takut kehilangan, takut gagal, takut ditolak, dan takut tidak dihargai. Padahal di balik semua rasa takut itu, ada ruang luas yang selama ini tertutup oleh kabut persepsi palsu. Ruang itu adalah tempat di mana diri sejati tinggal, tenang, lembut, dan tidak terikat oleh pandangan manusia. Untuk memasuki ruang itu, seseorang harus berani melepaskan keterikatan pada identitas palsu yang dibangun oleh pengalaman masa lalu. Ego selalu berkata, "Inilah aku," tetapi hati yang tercerahkan berkata, "Aku hanyalah hamba dan Allah lah yang menggerakkan." Dalam makrifat, seseorang tidak diminta untuk memusnahkan ego, karena ego adalah bagian dari sistem manusia. Yang diminta adalah mengembalikan ego kepada tempatnya, sebagai pelayan, bukan penguasa. Saat ego menjadi penguasa, hati terpenjara. Tetapi ketika ego menjadi pelayan, hati menjadi bebas. Kebebasan ini bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi kebebasan dari belenggu rasa ingin dipuji, ingin menang sendiri, dan ingin selalu benar. Kebebasan seperti ini hanya dimiliki oleh orang yang telah melihat dirinya dengan jujur dan menyadari bahwa seluruh kekuatan, ilmu, dan pencapaiannya bukan berasal dari dirinya, tetapi berasal dari Allah yang menuntunnya tanpa henti. Ketika tirai ego mulai menipis, manusia mulai melihat bahwa banyak hal yang dulu dianggap penting sebenarnya hanyalah permainan dunia. Pujian tidak lagi membuatnya terbang dan celaan tidak lagi menjatuhkannya. Ia memahami bahwa manusia datang ke dunia tidak untuk mencari pengakuan, tetapi untuk mengenal Tuhan. Di titik ini, segala sesuatu menjadi lebih ringan. Ia tidak perlu memenangkan perdebatan, tidak perlu membenarkan diri, tidak perlu membuktikan apapun. Yang ia butuhkan hanyalah menjaga hati tetap jernih agar cahaya Allah mudah masuk. Dan ketika hati menjadi jernih, seluruh hidup terasa lebih sederhana, lebih damai, dan lebih dekat kepada sumber dari segala ketenangan. Akhirnya menyelam melewati bayangan ego adalah perjalanan kembali kepada fitrah. Fitrah yang lembut, bersih, dan selalu tertaut kepada Tuhan. Saat seseorang berhasil melewati kabut ego, ia menemukan bahwa dirinya selama ini bukanlah pusat alam semesta. Ia hanyalah hamba yang sedang dituntun dengan kasih sayang ilahi. Dari kesadaran ini, lahir kerendahan hati yang bukan dibuat-buat, tetapi tumbuh alami dari pemahaman bahwa semua yang hidup berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Di kedalaman inilah manusia merasakan kelegaan yang tidak bisa diberikan dunia. Kelegaan karena akhirnya ia tidak lagi diperintah oleh bayangan, melainkan dituntun oleh cahaya yang tinggal di dalam dirinya. Bab 4. Keheningan sebagai guru rahasia. Ada momen ketika seseorang duduk sendirian dan dunia tiba-tiba terasa jauh. Suara-suara yang biasanya memenuhi pikiran perlahan mereda, meninggalkan ruang kosong yang semula terasa asing namun kemudian menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Di dalam ruang keheningan, itulah seseorang mulai mendengar sesuatu yang lebih dalam daripada suara lahir, suara hatinya sendiri. Keheningan bukan sekadar kondisi tanpa suara. Keheningan adalah keadaan batin ketika seseorang berhenti menolak hidup, berhenti berlari dari dirinya, dan berhenti memaksakan apapun. Dalam keheningan, seseorang mulai merasakan bahwa seluruh hidup selama ini adalah panggilan lembut dari Allah agar ia kembali pulang ke dalam dirinya. Banyak orang takut dengan keheningan karena di dalamnya mereka mulai melihat diri mereka yang sebenarnya. Keheningan memperlihatkan luka yang belum sembuh, ketakutan yang lama tersembunyi, dan kepalsuan yang selama ini ditutupi kesibukan. Tetapi justru disitulah keheningan bekerja sebagai guru rahasia. Ia tidak menghakimi, tidak menuntut, hanya memperlihatkan kebenaran yang perlu disadari. Ketika seseorang berani duduk dalam keheningan, ia mulai membiarkan hatinya berbicara, dan hati tidak pernah berbohong. Hati menunjukkan apa yang perlu dilepas, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu diserahkan kepada Allah. Di titik ini,
seseorang mulai memahami bahwa keheningan adalah pintu menuju penyembuhan batin. Keheningan juga membuka jalan bagi seseorang untuk merasakan kehadiran Allah dengan cara yang tidak bisa dicapai oleh pikiran. Dalam dunia yang penuh kebisingan, manusia terbiasa mencari Tuhan dalam bentuk suara atau tanda-tanda lahiriah, padahal kehadirannya paling nyata ketika hati berada dalam ketenangan. Saat seseorang menutup mata, melambatkan napas, dan melepaskan segala beban, ia merasakan kehadiran yang begitu dekat, begitu lembut, seolah menyelimuti seluruh dirinya. Kehadiran ini tidak membutuhkan kata-kata untuk dipahami. Keheningan mengajarkan bahwa Allah tidak perlu dicari dengan langkah, cukup dirasakan dengan hati yang hening. Pada titik tertentu, seseorang akan menyadari bahwa keheningan bukan sekadar jeda, tetapi keadaan spiritual yang membuka mata batin. Keheningan memungkinkan seseorang melihat hikmah di balik setiap kejadian, bahkan kejadian yang sebelumnya membuatnya marah atau kecewa. Dengan keheningan, seseorang dapat memahami bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya bukan kebetulan, tetapi bagian dari tarikan ilahi yang ingin membersihkan jiwanya. Keheningan membantu seseorang untuk tidak bereaksi berlebihan, tidak terseret emosi, dan tidak terjebak dalam cerita dunia. Ia mulai melihat segalanya dari sudut pandang yang lebih tinggi, sudut pandang hati yang telah disentuh oleh ketenangan. Akhirnya, keheningan membawa seseorang pada tahap makrifat yang lebih dalam. Tahap ketika ia tidak lagi membutuhkan pembuktian, tidak lagi mengejar pengakuan, dan tidak lagi gelisah oleh perubahan hidup. Keheningan membuat seseorang memahami bahwa seluruh perjalanan spiritual adalah tentang kembali kepada titik awal, hati yang bersih dan lembut. Dari keheningan lahir kebijaksanaan, dari kebijaksanaan lahir kedekatan kepada Allah. Inilah guru rahasia yang tidak banyak disadari manusia. Dan ketika seseorang menjadikan keheningan sebagai sahabat, ia tidak lagi merasa sendirian di dunia ini. Karena di dalam keheningan ia merasakan pelukan Allah yang selama ini hilang dari perhatiannya. Bab 5. Diam yang menyinari diri. Diam bukan lagi sekadar jeda dari suara. Pada tahap ini, diam menjadi cahaya halus yang memancar dari dalam diri. Ia tidak terlihat oleh mata, namun efeknya terasa oleh seluruh lapisan kesadaran. Semakin dalam seseorang memasuki diam, semakin ia melihat bahwa yang selama ini ia sebut sebagai aku, ternyata bukan pusat, bukan raja, bukan pemilik apapun, hanya bayangan yang terbentuk dari pikiran dan kebiasaan. Pada bab ini, diam bertugas membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan segala yang menutupi benih cahaya dalam diri, ketakutan, keinginan yang tak selesai, luka lama, ambisi yang mengeras, dan suara-suara batin yang membebani. Semua itu tidak dilawan, tidak dipukul, tidak dipaksa hilang. Justru diam menghadapi mereka tanpa gentar, seolah berkata, silakan muncul, aku tidak bergerak. Dan ketika seseorang berani tidak bergerak, bayang-bayang itu kehilangan kekuatannya. Diam yang seperti ini bukan pasif. Ia adalah kekuatan yang tidak bersuara. Ia tidak bereaksi, tetapi menembus. Ia tidak menolak, tetapi meluruhkan. Dalam diam semacam ini, seseorang mulai merasakan bahwa masalah-masalahnya tidak musnah, namun kehilangan kuasa untuk mengguncang batinnya. Yang dulu terasa seperti gunung, kini seperti pasir. Yang dulu membuat sesak, kini menjadi angin lewat. Yang dulu menyakitkan, kini hanya informasi. Perlahan seseorang menyadari bahwa cahaya yang ia cari di luar, pada guru, pada buku, pada ritual, pada doa panjang, sebenarnya memancar dari dalam diam yang ia pelihara. Ia mulai merasa lebih ringan tanpa sebab, lebih tenang tanpa alasan, lebih jernih tanpa usaha keras. Ia seperti rumah yang jendela-jendelanya dibuka, sehingga cahaya masuk bukan karena ia mencari matahari, tetapi karena ia berhenti menutup diri. Di tahap ini, diam membuat seseorang melihat dirinya apa adanya. Tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa ingin terlihat baik atau suci. Ia bertemu dirinya secara telanjang dan tidak takut. Ia mulai memahami bahwa segala keburukan di dalam diri bukanlah musuh yang harus dibasmi, melainkan bagian dari perjalanan yang harus dimengerti. Disinilah cahaya dalam diam bekerja. Ia tidak menghakimi tetapi menyadarkan.
Ia tidak menghancurkan, tetapi mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Dan ketika cahaya itu tersingkap, walau sedikit saja, seseorang mulai mengenal kembali siapa dirinya sebelum ia menjadi apapun di dunia ini. Diam membuatnya kembali pulang. Jika sebelumnya diam adalah ketenangan, sekarang diam adalah pengenalan. Jika sebelumnya diam adalah jeda, sekarang diam adalah cahaya. Jika sebelumnya diam adalah alat, sekarang diam adalah guru. Siapapun yang sampai pada tahap ini akan mulai merasakan bahwa hidup menjadi lebih pelan, tapi lebih dalam. Lebih sederhana, tapi lebih bermakna. Lebih sunyi, tapi lebih penuh. Dalam kesunyian itu, ia mulai melihat arah yang selama ini tertutup kebisingan. Diam tidak lagi hanya dirasakan, diam kini menuntun. Bab 6. Diam yang membuka pintu batin. Pada tahap ini, diam tidak lagi hanya membersihkan atau menerangi. Diam mulai membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat di dalam batin. Pintu yang selama ini terkunci oleh ketakutan, oleh cerita-cerita lama, oleh keyakinan yang tidak pernah diuji, oleh suara pikiran yang terus mengulang pola yang sama. Di sini seseorang mulai melihat sesuatu yang berbeda, bahwa diam bukan sekadar keadaan, melainkan gerbang. Dan apa yang ada di balik gerbang itu bukan dunia baru, tetapi cara baru memandang dunia. Ketika seseorang berdiam dengan benar, tanpa mencari sensasi, tanpa mengejar pengalaman mistik, tanpa ingin meraih sesuatu, justru saat itu batin mulai membuka diri. Ia seperti kolam yang tadinya keruh. Ketika tidak lagi terusik, airnya menjadi jernih, dan kedalaman yang selama ini tersembunyi mulai terlihat. Di tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa banyak hal yang dahulu dianggap penting, ternyata hanya bayangan dari pikiran, kekhawatiran yang tidak terjadi, rasa takut yang tidak nyata, keinginan yang tidak membawa damai, dan ambisi yang hanya melahirkan letih. Semua itu perlahan terlihat seperti tirai, bukan tembok. Dan ketika tirai itu tersibak sedikit saja, cahaya pengertian masuk. Diam di tahap ke-6 membuat seseorang lebih peka, bukan lebih sensitif, lebih halus, bukan lebih rapuh. Kepekaan ini bukan tentang mudah tersentuh atau mudah tersinggung, tetapi kemampuan untuk merasakan getaran halus dalam dirinya. Mana yang benar untuk dilakukan, mana yang datang dari ego, mana yang muncul dari ketenangan, mana yang lahir dari kegelisahan. Ia mulai bisa membedakan bisikan hati dan bisikan pikiran. Ia mulai bisa merasakan mana langkah yang ringan dan mana yang memaksa. Ia mulai tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Diam di tahap ini tidak lagi sunyi, tetapi berisi. Ada dinamika lembut di dalamnya, seperti angin tipis yang menggerakkan dedaunan tanpa suara. Seseorang merasakan bahwa ada kecerdasan lain dalam dirinya, lebih dalam daripada logika, lebih jernih daripada emosi, lebih bijak daripada keinginan. Inilah kecerdasan batin. Ketika pintu batin terbuka, seseorang tidak menjadi aneh, tidak menjadi mistik berlebihan, tidak menjadi pendiam yang terlepas dari dunia. Justru ia menjadi lebih hadir, lebih sadar, lebih manusia. Ia tidak lagi tenggelam dalam masa lalu atau masa depan. Ia hidup penuh di dalam saat ini, seolah setiap momen membawa isyarat yang ingin dipahami. Dalam tahap ini, dia menjadi kompas. Ia menuntun tanpa memaksa, ia mengarahkan tanpa menunjuk, ia menggerakkan tanpa suara. Seseorang yang mengikuti kompas ini tidak lagi berjalan dengan panik, melainkan dengan tenang dan pasti. Ia tidak lagi mengejar kepastian dari luar, karena pintu batinnya mulai memperlihatkan arah dari dalam. Diam kini tidak hanya menenangkan, diam kini menghidupkan. Diam tidak hanya membuat melihat, diam membuat mengerti. Bab 7. Mengenal bayangan diri dan cahaya yang menuntun. Pada tahap ini seseorang mulai melihat bahwa perjalanan makrifat bukan hanya tentang menemukan cahaya, tetapi juga tentang mengenali bayangan-bayangan yang selama ini tinggal di dalam dirinya. Bukan untuk ditolak, bukan untuk diusir, tetapi untuk dipahami. Bayangan itu adalah sisa-sisa ketakutan, luka yang tidak disadari, keinginan tersembunyi, dan pola reaksi yang terbentuk sejak lama. Selama bayangan tidak disadari, ia mengendalikan seseorang tanpa terasa.
Tetapi ketika mulai disinari oleh cahaya batin, ia melemah, luluh, dan akhirnya larut seperti kabut terkena matahari pagi. Di tahap ini seseorang mungkin terkejut. Ternyata ia bukan hanya menyimpan cahaya, tetapi juga menyimpan kebiasaan-kebiasaan batin yang selama ini membuat langkah spiritualnya berat. Ia melihat kecenderungan untuk ingin dipuji dalam amalnya, keinginan untuk merasa lebih tinggi ketika memahami sesuatu, kebutuhan untuk diperhatikan ketika berbuat baik, atau bisikan halus ego yang ingin dianggap lebih dekat kepada Allah. Semua itu muncul bukan untuk memalukan diri, tetapi untuk disembuhkan. Cahaya tidak pernah menghakimi, ia hanya memperlihatkan apa adanya. Dan ketika seseorang melihat apa adanya, ia mulai merasakan kelegaan yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Kesadaran ini membuat seseorang semakin rendah hati. Bukan karena ia memaksa diri untuk rendah hati, tetapi karena ia melihat betapa banyak ruang dalam dirinya yang perlu dibersihkan. Kerendahan hati yang muncul dari pengertian seperti ini adalah kerendahan hati yang paling kokoh. Ia tidak mudah tergoyahkan pujian, tidak mudah tersinggung oleh kritik, tidak terpancing untuk membuktikan apapun. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan kompetisi. Ia adalah proses penyucian batin yang tidak perlu diumumkan kepada siapapun. Pada tahap ketujuh ini, cahaya yang menuntun terasa lebih lembut tetapi lebih dalam. Ia tidak datang sebagai kilatan ilham atau momen pencerahan yang dramatis. Ia hadir sebagai pemahaman kecil yang konsisten, yang muncul di sela-sela diam, di sela-sela napas, di sela-sela kesunyian batin. Seperti seseorang yang berjalan di malam gelap dengan lentera kecil, cahayanya tidak menerangi seluruh jalan, tetapi cukup untuk langkah berikutnya. Dan ternyata dalam perjalanan kepada Allah, yang dibutuhkan memang hanya itu. Satu langkah jelas, satu pemahaman bening, satu kejujuran batin dari momen ke momen. Di tahap ini seseorang mulai memahami peran bayangan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru. Bayangan adalah tanda bahwa masih ada tempat yang belum disentuh cahaya. Dan justru keberadaan bayangan itu memberi arah. Kesanalah cahaya harus mengalir. Setiap kali seseorang berani melihat kelemahan, ketakutan, atau keinginannya yang tersembunyi, maka cahaya batin semakin kuat, semakin stabil, semakin matang. Ia tidak lagi menjadi cahaya yang hanya muncul saat hati sedang tenang, tetapi cahaya yang tetap menyala bahkan ketika diuji oleh kegelisahan atau keraguan. Dengan memahami bayangan diri, seseorang tidak semakin jauh dari Allah. Ia justru semakin dekat, sebab kedekatan dengan Allah tidak lahir dari kesempurnaan diri, melainkan dari kejujuran batin. Dan ketika seseorang berani jujur kepada dirinya sendiri, itulah saat cahaya ilahi benar-benar menemukan ruang untuk tinggal di dalam hatinya. Bab 8. Pasrah seutuhnya tanpa kehilangan arah. Pada tahap ini seseorang mulai memahami makna pasrah yang sebenarnya. Bukan pasrah yang menyerah, bukan pasrah yang putus asa, bukan pasrah yang melemahkan. Ini adalah pasrah yang justru menguatkan. Karena lahir dari kesadaran bahwa segala sesuatu bergerak dalam kendali Allah, bukan dalam kendali keinginan manusia. Pasrah seperti ini bukan kehilangan arah, tetapi menemukan arah yang lebih dalam, arah yang datang dari dalam hati, bukan dari gelombang pikiran yang berubah setiap saat. Dalam pasrah yang sejati, seseorang merasakan bahwa dunia tidak lagi harus sesuai kehendaknya agar ia bisa damai. Kedamaian itu tetap ada, bahkan ketika keadaan tidak jelas. Di tahap ini seseorang mulai melepaskan kebutuhan untuk memaksa kehidupan berjalan sesuai rencananya. Ia menyadari bahwa sebagian besar kegelisahan lahir dari keinginan untuk mengatur sesuatu yang memang tidak pernah sepenuhnya berada dalam genggamannya. Ia mulai melihat bahwa yang selama ini membuatnya letih bukan ujian hidup, melainkan perlawanan batinnya terhadap apa yang sudah ditetapkan Allah. Ketika perlawanan itu dilepaskan, ketika seseorang berhenti menolak dan mulai menerima dengan mata yang jernih, ia menemukan ruang ketenangan yang selama ini tersembunyi di balik kegaduhan hatinya. Pasrah di tahap ini tidak mematikan usaha, justru memperhalusnya. Seseorang tetap berusaha, tetapi tanpa ketegangan, tetap bergerak, tetapi tanpa ambisi membutakan, tetap berjuang, tetapi tanpa rasa takut kehilangan. Ia seperti orang yang menanam benih dengan penuh kehati-hatian,
tetapi tidak memaksa kapan benih itu harus tumbuh. Ia menyiram, menjaga, merawat, tetapi ia tahu bahwa tumbuh atau tidak, semuanya kembali kepada Allah. Usaha menjadi lebih ringan, lebih tulus, dan lebih ikhlas karena tidak lagi terbebani oleh hasil yang belum terjadi. Dalam pasrah yang matang ini, seseorang mulai merasakan kehadiran Allah bukan hanya dalam momen-momen khusyuk, tetapi dalam setiap denyut kehidupan. Ia merasakan bahwa Allah tidak pernah jauh, tidak pernah absen, tidak pernah lalai. Apapun yang terjadi, bahkan hal terkecil sekalipun, menjadi tanda, bisikan, atau isyarat yang mengarahkannya. Ia tidak lagi merasa sendiri dalam menghadapi hidup. Ada keheningan lembut di dalam dirinya yang mengingatkan bahwa segala sesuatu yang datang kepada dirinya telah dipilihkan oleh Yang Maha Mengetahui apa yang terbaik. Di tahap ini seseorang menemukan kebebasan yang sejati, kebebasan yang lahir bukan dari memiliki banyak hal, tetapi dari tidak lagi digenggam oleh keinginan. Ketika ia pasrah, hatinya tidak lagi berat. Ketika ia pasrah, pikirannya tidak lagi kalut. Ketika ia pasrah, langkahnya menjadi ringan. Ia tidak lagi takut masa depan, karena ia tahu masa depan pun berada dalam genggaman Allah. Ia tidak lagi terjebak masa lalu, karena ia tahu setiap detik yang berlalu sudah ditulis untuk mengajarinya sesuatu. Inilah pasrah yang menghidupkan, pasrah yang menguatkan, pasrah yang menumbuhkan. Pasrah yang membuat seseorang semakin dekat kepada Allah, bukan karena ia berhenti berusaha, tetapi karena ia menyerahkan seluruh dirinya kepadanya, sambil tetap berjalan dengan hati yang teguh. Bab 9, ketika hati menjadi cermin bagi cahaya Allah. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan bahwa hati bukan lagi sekadar pusat rasa, tetapi menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Cermin ini tidak diciptakan tiba-tiba. Ia terbentuk dari proses panjang membersihkan diri dari debu ego, kabut keinginan, dan beban masa lalu. Ketika semua itu mulai lurus satu persatu, hati menjadi lapang, bening, dan lembut, sehingga cahaya Allah dapat memantul tanpa terdistorsi. Hati yang demikian bukan hanya merasakan damai, ia memahami sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi hanya dapat dirasakan oleh siapapun yang telah melewati perjalanan sunyi dalam dirinya. Pada tahap ini seseorang mulai menyadari bahwa banyak hal yang terjadi di hidupnya bukan sekadar peristiwa, melainkan pesan. Setiap orang yang ditemui, setiap kejadian kecil, bahkan setiap kegagalan yang tampak menyakitkan, semuanya membawa isyarat yang hanya bisa dibaca dengan hati yang jernih. Hati yang menjadi cermin mulai memantulkan hikmah dari setiap kejadian, sehingga seseorang tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian kebetulan, tetapi sebagai pelajaran berlapis yang sedang diarahkan oleh Allah dengan penuh kasih. Ia mulai melihat bahwa tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan, dan tidak ada yang benar-benar seterang atau segelap yang terlihat di permukaan. Kepekaan batin ini juga membuat seseorang lebih mudah memahami dirinya sendiri. Ia dapat melihat niat-niatnya yang tersembunyi, melihat getaran emosinya sebelum berubah menjadi reaksi, dan melihat arah hidupnya tanpa perlu dipaksa. Ia tidak lagi harus bertanya-tanya kemana harus melangkah. Hatinya sendiri menjadi penunjuk arah. Setiap kali ia hendak melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan kebenaran, hatinya terasa berat. Setiap kali ia melangkah ke arah yang tepat, hatinya menjadi ringan. Inilah bimbingan yang tidak bersuara, tetapi paling akurat dalam menuntun seseorang mendekati Allah. Hati yang menjadi cermin juga membuat seseorang mampu menerima orang lain dengan lebih lembut. Ia tidak lagi mudah menilai, karena ia tahu betapa panjang perjalanan seseorang untuk memahami dirinya sendiri. Ia tidak cepat menghakimi, karena ia sadar bahwa ia pun pernah tersesat dalam bayangannya sendiri. Ia tidak lagi sibuk memperbaiki orang lain, ia lebih sibuk memperbaiki hatinya. Dan karena itu, justru kehadirannya menjadi penerang bagi orang lain, tanpa ia bermaksud menyinari. Cahaya tidak perlu memaksa, ia cukup bersinar dan yang lain akan melihatnya. Pada tahap ini seseorang semakin merasakan kedekatan dengan Allah, bukan melalui banyak kata, bukan melalui banyak ritual semata, tetapi melalui keheningan hati yang bening. Ia merasa seolah-olah setiap doa yang ia panjatkan tidak lagi harus melambung tinggi, karena Allah lebih dekat daripada detak jantungnya sendiri. Ia mulai merasakan bahwa yang selama ini ia cari sebenarnya
sudah berada dalam dirinya, hanya tertutup oleh kabut batin yang kini mulai menghilang. Disinilah makrifat mulai terasa sebagai pengalaman langsung, bukan hanya pengetahuan. Hati menjadi cermin dan cahaya Allah terpantul di dalamnya, menuntun, menenangkan, dan menghidupkan seluruh perjalanan jiwa. Bab 10. Kembali kepada Allah tanpa pergi kemana-mana. Pada tahap ini seseorang mulai menyadari sesuatu yang paling dalam dari seluruh perjalanan panjangnya. Bahwa kedekatan dengan Allah ternyata bukan sesuatu yang dicapai, melainkan sesuatu yang disingkap. Selama ini ia merasa sedang mendekat, sedang mencari, sedang melangkah menuju sebuah puncak ruhani di kejauhan. Namun di titik ini ia melihat bahwa Allah tidak pernah jauh sejak awal. Yang jauh hanyalah hatinya sendiri, yang tertutup oleh lapisan ego, ketakutan, keinginan, dan cerita-cerita batin yang ia percayai bertahun-tahun. Ketika semua itu perlahan dilepas, dilembutkan, dan disadari, barulah ia mengerti bahwa kembali kepada Allah bukan berarti bergerak ke suatu tempat, melainkan kembali kepada keadaan paling asli dari dirinya. Pada tahap ini, seseorang mulai hidup dengan kesadaran bahwa dirinya tidak pernah berjalan sendirian. Setiap langkah kecil, setiap pilihan, setiap napas yang keluar masuk dalam dirinya, semuanya terjadi dalam pengawasan dan kasih sayang Allah. Tidak ada satu detik pun di mana ia dibiarkan tanpa penjagaan. Kesadaran ini membuat seseorang tidak lagi merasa terpisah dari Tuhan. Ia merasa dipeluk oleh kehadiran yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Ia merasakan bahwa seluruh perjalanan spiritualnya bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi tentang mengingat sesuatu yang sudah ia ketahui sejak sebelum ia dilahirkan. Bahwa dirinya berasal dari Allah dan kepada Allah ia akan kembali. Ketenangan yang muncul pada tahap ini bukan ketenangan yang dibuat-buat. Itu adalah ketenangan yang mengalir secara alami, seperti air dari mata air paling jernih. Ia tidak lagi mudah terguncang oleh perubahan dunia, karena ia tahu bahwa dunia ini memang bergerak sesuai kehendaknya. Ketika sesuatu datang, ia menerimanya sebagai bagian dari takdir yang dirancang dengan hikmah. Ketika sesuatu pergi, ia melepasnya tanpa getir, karena ia tahu bahwa tidak ada apapun yang hilang di hadapan Allah. Hatinya menjadi lembut tetapi kuat, tenang tetapi peka, sederhana tetapi dalam. Inilah ketenangan yang lahir dari kedekatan sejati. Pada tahap ini, seseorang juga mulai memahami makna ibadah dengan cara yang baru. Ibadah tidak lagi terasa seperti kewajiban yang membebani, tetapi seperti kebutuhan jiwa yang melaparkan cahaya. Ketika ia berdiri dalam sholat, ia merasa seolah-olah sedang kembali ke rumah batinnya. Ketika ia berdoa, ia merasa sedang berbicara kepada kekasih yang telah menunggunya sejak lama. Ketika ia berzikir, ia merasakan gema nama Allah bukan hanya di bibirnya, tetapi di kedalaman dadanya. Ibadah menjadi hubungan, bukan rutinitas, menjadi perjumpaan, bukan sekadar amalan, menjadi percakapan, bukan sekadar lafaz. Ia merasakan bahwa seluruh hidupnya kini adalah ibadah. Setiap napas, setiap langkah, setiap rasa syukur, setiap kesabaran. Dan pada akhirnya, seseorang yang mencapai tahap ini tidak merasa dirinya telah mencapai apapun. Ia justru merasa kecil dalam cara yang sangat indah, merasa rendah hati tanpa merendahkan diri, merasa berserah sambil tetap berusaha. Ia menyadari bahwa perjalanan makrifat bukan tentang menjadi lebih istimewa dari orang lain, tetapi tentang menjadi lebih jujur kepada Allah. Dan ketika ia benar-benar jujur, ia mengerti bahwa seluruh perjalanan ini hanyalah perjalanan kembali. Kembali kepada fitrah, kembali kepada cahaya, kembali kepada ketenangan, kembali kepada cintanya. Ia kembali kepada Allah, tanpa pernah benar-benar pergi darinya. Terima kasih telah menyertai perjalanan sunyi ini. Semoga setiap kata yang kau dengar tidak berhenti di telinga, tetapi meresap perlahan ke dalam batinmu. Ingatlah, Allah selalu dekat, lebih dekat dari segala yang pernah kau kejar, lebih lembut dari segala yang pernah kau sandarkan. Apapun yang kau cari di luar, sebenarnya sedang menunggu untuk kau temukan di dalam dirimu sendiri. Jika hatimu mulai gelisah, kembalilah ke hening. Jika langkahmu mulai berat, kembalilah kepadanya.
Dan jika dunia terasa terlalu bising, cukup pejamkan mata, tarik napas perlahan, dan bisikkan dalam dirimu, Allah bersamaku, Allah menjagaku. Sampai bertemu pada perjalanan berikutnya. Semoga Allah menerangi hatimu dan menuntunmu sampai akhir. Wassalamualaikum.